Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kalau kita dapat datang kembali beribadah bersama-sama, ini semata-mata karena memang kita rindu Tuhan. Karena kita memang mencintai Tuhan dalam hidup kita ini. Sehingga apa yang ada di dunia ini tidak akan membawa kita ke tertarikan yang menjauhkan kita daripada Allah. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa Bapa kami, ada satu kalimat yang mungkin ini kurang begitu setuju kita mendengarnya atau membacanya. Tetapi ini adalah tuntunan, wejangan. Ibarat kalau HP kita cari rumah sesuatu, Google Map. Kita mau kemana? Mau ke langit baru, bumi baru? Google Map-nya ini buka di dalam doa Bapa kami ini. Ya, di mana saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau menghormati pembacaan firman Tuhan ini. Di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-11. Ini adalah bagian dari doa Bapa kami. Ini adalah wejangan bagi kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Matius 6 ayat 11, kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini atau dunia kita hari-hari ini dibawa kepada semangat materialisme. Semangat materialisme yang begitu kuat, yang sangat kuat. Manusia menjadi konsumeristis dan bergaya hidup konsumtif. Kalau kita lihat iklan-iklan di TV maupun di baliho-baliho, ada berbagai produk, mulai dari kosmetik, makanan, pakaian, barang-barang elektronik, handphone yang harganya sekarang mungkin ada yang 30 juta. Ya. Belum lagi kalau kita lihat di jalan berseliweran mobil-mobil mewah, mobil-mobil listrik. Itu semua memikat hati kita. Kita terpikat nggak dengan itu semua? Pasti. Namanya kita manusia dan mempunyai keinginan, bukan kebutuhan. Jarang manusia yang memperhatikan kebutuhan, tetapi kebanyakan memperhatikan keinginan. Dengan keinginan kita ini mendorong dan membangkitkan minat kita untuk memiliki apa saja dalam hidup kita ini. Kebanyakan orang sekarang rata-rata HP-nya 2. Satu nggak cukup. Ada lihat yang lebih bagus lagi, beli lagi satu lagi. Jadi banyak produk-produk yang membangkitkan minat kita. Kita sudah punya mobil mewah di rumah kita. Lihat mobil yang canggih baru keluar lagi. Duit ada. Kapan lagi kalau kita nggak beli? Mumpung katanya kita masih hidup. Kebanyakan orang berkata, mumpung kita masih hidup,
Nikmatin aja deh, puas-puasin deh hidupnya. Nah, semua itu disajikan oleh dunia yang ada sekarang ini. Sehingga manusia tidak merasa cukup. Ada yang sudah merasa cukup? Mungkin kalau kita mau jujur, termasuk saya belum merasa cukup. Tetapi firman Tuhan mengatakan dan mengajarkan kita pada hari ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, mendengar atau membaca kata yang secukupnya, orang biasanya nggak tertarik. Secukupnya, nggak salah Pak. Saya masih banyak kekurangannya yang belum saya miliki. Belum Pak. Nanti deh kalau saya udah punya ini, punya itu, punya ono, ya baru saya merasa cukup. Apa benar? Apa benar? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa arti dan makna kebaikan bagi kehidupan manusia adalah secukupnya. Itulah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami ini. Kebanyakan kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya belum kebeli mobil ini nih. Mobil yang saya sudah butut Tuhan. Saya mau ganti mobil Tuhan. Udah ada mobil 2, masih kurang. Kalau kita lihat di Suwarna Sutra, atau di Kelapa Gading, ya, atau di Gading Serpong, rumah-rumah mewah, itu paling sedikit mobilnya 3. Bayangin. 3, 4 bahkan yang ada. Ya, bukan mobil ecek-ecek. Mobil-mobil yang mahal harganya. Manusia itu tidak akan merasa cukup. Padahal di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itulah tuntunan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapak dan Ibu, kepada saya, agar kita ini menjalani kehidupan di muka bumi ini merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Itulah sebabnya ada banyak manusia yang hidupnya tidak bahagia. Yang hidupnya ngedumel terus. Yang hidupnya mengeluh terus. Tidak merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Tidak merasa cukup. Padahal berkat-berkat Tuhan itu datang begitu luar biasa dalam hidup kita ini. Mata saya katarak aja. Nggak bisa kita sembuhin sendiri. Ya. Berkat dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian, saya bisa menjalani operasi mata gratis. Di JEC ada Sultan yang ngebayarin. Padahal saya sudah merasa cukup lah. Pada saat itu ya mau dia kata apa lagi, happy-happy aja. Ya. Mata memang sudah begitu, nggak ada uang, nggak dipaksa-paksain. Ujuk-ujuk ada Sultan. Tuh, operasi aja matanya. Nih, uang.
Jadi saya nggak nambah banyak-banyak. Itulah ya kenapa mata-mata yang nggak ada kataraknya, yang sekarang bisa melihat dengan normal, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang matanya masing bisa kedip, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang masing bisa buang air kecil, bersyukurlah kepada Tuhan. Coba bayangin kalau kita nggak bisa buang air kecil. Istilahnya tuh kalau orang dulu bilang kejengkolan ya. Kejengkolan itu mau buang air kecil nggak bisa. Coba bayangin. Kita dikasih tubuh yang sehat walafiat. Kita dikasih badan yang bugar. Kita bisa berusaha. Kita bisa mencari nafkah. Kita bisa memberikan makanan dan pakaian kepada keluarga kita. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau ada orang bilang, saya atau apa yang saya dapatkan sekarang ini, itu berkat jerih payah saya. Apa benar? Apa betul? Itu semua berkat Tuhan. Kalau kita sudah diberikan tubuh yang sehat, dan kita bisa mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk kemajuan gereja kita, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Coba kalau kita dikasih sakit. Kita dikasih sakit, pasti kita berusaha untuk berobat. Pasti kita berusaha untuk ke dokter dalam hidup kita ini. Jadi berkat Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan itu bukan materi saja. Sehat jasmani tubuh kita ini, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa yang diberikan Tuhan oleh kita. Kepada kita. Amin. Bapak Ibu sekarang bisa hadir, duduk di GSK Iberia, di gereja ini. Itu puji Tuhan. Kita tidak berbaring di rumah sakit. Atau berbaring di tempat tidur. Walaupun gereja kita kecil. Ini Bapak Gembala sering bilang ya. Bapak Gembala Pak Erastus. Gereja kecil, jemaat sedikit nggak jadi masalah. Yang penting, yang ada di sini semua bisa berangkat ke langit yang baru dan bumi yang baru semuanya. Daripada gereja besar, semuanya dikirim. Hijrah semuanya ke kerajaan Lucifer. Buat apa? Jadi jangan lihat gereja kecil. Ah, males saya ke gereja situ. Jemaatnya nggak ada, jemaatnya sedikit. Kita jangan lihat itu. Kita lihat pengajarannya. Kalau kita mau ke langit yang baru dan bumi yang baru, ikutilah ajaran yang benar. Jangan kita ikut-ikutan, hura-hura dengan gereja-gereja yang tidak mengajarkan kebenaran dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami itu adalah tuntunan kehidupan untuk anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus kalau mau berdoa, ya doa Bapa kami itu diajarkan. Bukan doa Yabes. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak waktu itu dengan doa Yabes? Tahu pasti. Di dalam Tawarik. Ya, saya nggak mau bahas itulah. Nanti ada yang tersinggung lagi. Ya. Nah, kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, berarti di sini ada dua hal. Ada dua hal yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu dan saya sekalian. Yang pertama yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus
di dalam kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang pertama itu kita diajar oleh Tuhan, jangan khawatir. Rata-rata hidup kita khawatir ya. Apalagi kalau kita lihat perekonomian kita sekarang sedang sumbang. Bukan lagunya Dul Sumbang. Ya, perekonomian kita ini sedang miring. Bukan tegak gitu kan. Pasti, aduh bagaimana ya nanti masa depan saya. Bagaimana ya anak-anak cucu saya. Kekhawatiran itu selalu timbul dalam setiap diri seseorang. Itu wajar. Padahal Tuhan Yesus mengatakan dan mengajarkan kepada kita hal yang pertama dan utama tentang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya adalah yang pertama, jangan khawatir. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah berkata, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Matius 6 ayat 34 itu masalah. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk bertahun-tahun. Tuhan Yesus bilang, enggak. Kesusahan sehari untuk sehari. Ada banyak orang kesusahan sehari dibawa bertahun-tahun dalam hidupnya. Ya meneot. Ya gempor. Nggak mampu, nggak sanggup. Kalau kita khawatir tentang segala sesuatu itu, apa yang kita khawatirkan itu udah terjadi belum? Kita khawatir nih. Sudah terjadi belum? Misalnya kita khawatir, aduh nanti bagaimana masa depan saya? Udah terjadi belum itu? Belum. Kenapa sih hal yang belum terjadi kita khawatir? Yang belum punya jodoh, nah ini nih pemuda-pemuda nih ya. Jangan khawatir. Asam di gunung, garam di laut. Dipertemukan di mana? Di kuali. Yang belum punya jodoh jangan khawatir. Jangan ngoyo. Jangan maksa sama Tuhan. Yang penting asal gue punya pacar, gaet aja dah. Mau gimana kek, urusan belakangan. Nah, yang urusan belakangan ini yang bahaya. Ya. Cari jodoh itu minta sama Tuhan. Jaya, Hana, mungkin Ivan nanti, si Melki menjelang dewasa, ya atau anak-anaknya Pak Purba nanti ya. Cari jodoh itu. Berdoa kepada Tuhan. Agar kehendak Tuhan yang terjadi. Agar Tuhan yang memilih jodoh kita ini. Tentunya ya jangan kita ngurung diri di kamar terus. Kapan ketemu jodoh? Sampai nenek-nenek, kakek-kakek juga nggak bakal ketemu jodoh. Kalau di kamar terus gitu kan. Atau di rumah terus. Ya bergaul lah dengan pergaulan yang sehat. Bukan bergaul dengan geng-geng motor. Waduh, geng motor sekarang banyak ulahnya ya. Waduh, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekhawatiran itu belum terjadi dalam hidup kita ini. Kenapa kita harus khawatir? Setiap orang pasti mempunyai kesusahannya sendiri. Tetapi kesusahannya itu cukuplah untuk sehari saja. Jangan dibawa berhari-hari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang kaya maupun orang yang nggak kaya, pasti saya katakan, hidupnya akan selalu khawatir. Itu udah, apa ya istilahnya, sudah sifat duniawi manusia. Walaupun Tuhan Yesus bilang itu jangan khawatir. Ya. Tapi namanya kita manusia, kita selalu khawatir. Waktu saya pensiun kerja, ya, dari perusahaan saya yang terakhir, karena umur udah 60 ke atas, siapa sih yang mau pakai terus kan? Kita juga akhirnya kan malu sendiri. Mundurlah. Ini udah kakek-kakek, kok nggak mau mundur-mundur gitu kan? Nggak mau pensiun-pensiun, umur udah 60 lebih. Ya, mundurlah. Dan dikala kita mundur, saya pikir-pikir, ya, pensiun. Aduh, gua gimana nanti ya? Biasa megang duit, nggak megang duit. Ya, biasa mau beli ini bisa, nanti mau minta sama siapa ya? Toh buktinya jalan terus hidup saya. Dari rumah saya bisa kemari, ada ongkos, mau makan bisa makan. Karena berkat Tuhan itu datangnya dari mana saja, asalkan kita benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita ini. Kesusahan ini mungkin bagian dari pencobaan dalam hidup kita. Tetapi Alkitab berkata, pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan yang luar biasa. Luarnya nggak ada ya. Yang biasa. Pencobaan nih sekarang kalau Bapak Ibu ada pencobaan. Itu pencobaan yang biasa. Bukan pencobaan yang luar biasa. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Ini perhatikan. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Luar biasa ya. Janji-janji Allah ini. Luar biasa firman Allah ini. Alkitab itu memang bukan buku kodian. Bukan buku murahan. Alkitab itu tuntunan bagi hidup manusia yang mau bahagia dunia dan akhirat. Ini sering dipakai dunia akhirat oleh saudara kita. Iyalah, ya. Siapa sih yang nggak mau bahagia dunia dan akhirat? Poya muda-muda mati masuk surga apa iya? Enak aja mudanya mau poya-poya matinya masuk surga. Siapa yang ngajarin? Poya-poya untuk apa? Diri sendiri. Kalau poya-poya untuk kerajaan Tuhan, silakan. Pasti matinya masuk surga. Tapi kalau poya-poya untuk kepentingan diri sendiri, tahu sendiri. Enyah engkau dari hadapanku. Aku tidak mengenal engkau. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13 mengajarkan kepada Bapak, Ibu sekalian dan termasuk saya, bahwa Allah itu setia. Dia tidak akan pernah mencobai anak-anaknya melebihi kekuatan daripada kita. Kira-kira Allah yang kita sembah ini tahu nggak kekuatan kita? Tahu. Kadang-kadang cuman kita mentalnya mental tempe. Kita ini nggak pernah baca Alkitab. Sehingga akhirnya ada kesusahan sendiri. Ada kesusahan sedikit, maaf, menjadi kesusahan yang luar biasa.
ada pencobaan-pencobaan dalam hidup kita ini, aduh, rasanya saya sudah nggak sanggup lagi dah. Mendingan saya cari lantai 7, saya terjun aja ke bawah. Dan pada waktu kita dicobai, firman Tuhan mengatakan, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Hebat nggak firman Tuhan? Kadang-kadang kita buta, nggak melihat jalan keluar yang sudah diberikan sama Tuhan, karena kita tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah merenung. Akhirnya jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan itu kita nggak melihat. Karena kita tidak bergaul kepada Tuhan. Karena kita tidak bersekutu kepada Tuhan. Makanya Bapak Gembala senior kita, ketua sinode kita itu, luar biasa mengajak Bapak Ibu sekalian. Jam 5 pagi bangun. Berdoa bersama-sama. Dan kadang-kadang, ya kalau kita lihat saudara kita, itu jam 4 pagi masjidnya sudah bunyi. Luar biasa loh itu. Ya, dia begitu setia. Dia begitu kusuk menyembah Allahnya. Masa kita mentang-mentang orang Kristen, anak Bapak, ya, anak yang mempunyai langit dan bumi, terus mesti enak-enaknya aja hidup. Nggak bisa Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nikmatilah, hiduplah dengan berkat yang ada pada kita pada hari ini. Karena Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua manusia pasti mempunyai kesulitan dan kesusahan dalam hidup ini. Oleh karena itu, janganlah kita khawatir. Janganlah kita takut akan masa depan kita. Kalau kita setia mencari Tuhan, Allah setia. Walaupun kita nggak setia, dia tetap setia. Setia apa? Penghukuman itu pasti akan datang kepada saudara dan saya. Kalau kita tidak mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan. Allah tidak pilih bulu. Yang bersalah diberikan punishment. Yang benar diberikan reward. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berpikirlah bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita ini mengakui bahwa kita ini anak-anak Tuhan, Tuhan bilang jangan khawatir. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Udah. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat ini adalah jangan khawatir. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah serakah. Tanpa kita sadari, seringkali hidup kita ini serakah. Yang nggak ibu-ibu, nggak bapak-bapak. Contohnya, ada suatu ilustrasi. Suatu saat, ada mobil lewat, suami istri, naik mobil. Tukang kembang, bunga mawar, di pinggir jalan. Biasa ngegelar pakai pikulannya. Mobil lewat, istrinya bilang sama suaminya, Pak, berhenti sebentar. Ada apa? Aku melihat bunga mawar.
Tuh bunga mawarnya kayaknya bagus-bagus tuh. Ya, berhentilah sang suami ke pinggir. Suaminya nggak ngikut turun. Suaminya nunggu di mobil, istrinya yang turun. Istrinya turun nyamperin si penjual bunga mawar, dan dia tanya kepada si penjual bunga mawar yang sudah tua, "Pak, ini bunga mawar berapa ya satu potnya?" Karena bunga mawar itu sudah dipot-potin. Bibit bunga mawar itu, pohonnya yang kecil itu. 50.000 bu per potnya. Hah? Mahal amat. 50.000. Udah, ini ada 5 kan, tinggal 5 kan Pak? Ya, udah jual aja ke saya. 25.000. 50.000 ditawar satunya jadi 5.000, 10% ditawarnya. Maksudnya dikuranginnya tuh luar biasa ya. 45.000 ditawar cuman 50.000 ditawar cuman 5.000. Waduh. Neng atau Bu belum dapat. Kalau 5.000 mah. Udah gini aja Pak. 50.000 dah semuanya saya beli. Waduh, gimana ya Neng ya? Ini udah sore lagi. Saya mau pulang kan. Ya udah nggak apa-apa dah Neng. Nih uang 50.000. Kata si Nengnya, si ibunya ke si bapak. Diambil lah, tolong ya Pak. Bawain bunga mawarnya ini 5 pot ini ke mobil saya ya tuh di situ. Dibawain lah sama si bapak. Ya, begitu dibawain, sudah ditutup. Si bapak penjual bunga mawar bilang, "Terima kasih ya Pak, Bu. Terima kasih." Ya, sama-sama. Kemudian si ibunya masuk ke mobil, ditanya sama suaminya, "Kamu beli bunga mawar ini 5 pot berapa duit?" Si istri menjawab suaminya dengan bangga, "Ini loh Pak, 5 pot bunga mawar aku beli cuma 50.000. Biasanya begitu kan? Bisa hemat, bisa pelit, bisa ngirit. Ya, bangga. Kita kalau bisa beli segala sesuatu dengan murah, kita bangga. Padahal bunga mawar itu memang standarnya 50.000 satu pot. Kalau kita lihat di mana-mana itu. Ya. Suaminya bilang, 50.000 kamu beli 5 pot, gila kamu. Suaminya bisa bilang begitu, gila kamu. Nggak salah, 5 pot ini 50.000. Loh iya dong Pak, siapa dulu yang nawar? Ini loh, aku istri Papa. Wah bangga kan. Terus si bapaknya ambil duit. Sekarang kamu balik ke tukang bunga itu. Nih, 200.000 lagi. Kamu udah ngasih 50 kan? Kamu kasih ke dia sekarang. Cepat kasih ke dia. Dengan suara marah. Bapaknya mengebentak si istrinya. Dan si istrinya ini kaget. Daripada marah, lucu nih. Kok dapat barang murah kok malah marah-marah suaminya. Ya, saya dibilang gila. Terus kasih duit 200.000. Kebenaran ya udahlah, daripada ribut sama suaminya, dikejarlah. Itu si kakek sudah mau naik angkot, mau pulang karena hari sudah senja. Ya, Pak, tunggu sebentar Pak. Kenapa Neng? Atau Bu? Ini nih duit 200.000 lagi. Loh, bukannya si Neng udah bayar ke saya 50.000? Kita sudah sepakat harganya 50.000 5 pot. Enggak ini nih 200.000 lagi. Aduh Neng, terima kasih ya. Terima kasih. Ini saya lagi mikir dari tadi. Istri saya di rumah lagi sakit. Saya mau beli obat pakai apa? Cuman punya uang 50.000. Ya. Terima kasih Neng. Alhamdulillah. Kalau Neng nambahin 200.000 lagi, berarti saya bisa beli obat untuk istri saya. Coba bayangin. Ya. Kita mengaku hebat. Bisa menawar. Ya. Menekan orang yang memerlukan uang. Orang yang memerlukan duit untuk beli obat. Kita tekan habis-habisan. Ya.
Akhirnya itu orang kalau nggak dikasih uang lagi, bagaimana dia beli obat untuk istrinya. Kadang-kadang di belakang itu kita nggak tahu ya, ada apa-apa. Kita nawar segala sesuatu dengan habis-habisan, dengan semurah-murahnya. Padahal orang itu memerlukan uang itu untuk berobat atau untuk apalah. Kita yang naik mobil, yang mempunyai segala sesuatu, yang bisa beli bunga mawar, 250.000 itu nggak ada arti apa-apa. Sekarang 250.000 pertalite cuma 25 liter loh. Nanti bagi mobil yang 1400 cc-nya ke atas, ya itu nggak boleh beli pertalite. Bulan Agustus nggak boleh beli pertalite. Harus beli pertamax. Kecuali mobil saya masih bisa. Mobil saya mobil rakyat, mobil 1 juta ukmat. Kalia, gantinya Avanza. Happy kita, mobil Pak Iman mungkin bisa masih. Kalau memang pakai pertalite, hati-hati loh. Ya. Kita jangan bangga dengan segala sesuatu. Apa tuh kalau kita bisa melakukan segala sesuatu, beli barang yang murah-murah, kita tekan habis-habisan si penjualnya, terus dikasih, jangan bangga. Mungkin tadinya si penjual itu perlu uang itu untuk berobat, untuk ke dokter. Ya, kita tekan habis-habisan, akhirnya dia tidak bisa apa-apa. Pelajaran yang Tuhan yang ajarkan yang kedua itu adalah jangan serakah. Karena keserakahan ini di dalam Alkitab sering disamakan dengan apa? Berhala. Coba buka Kolose 3 ayat 5. Kolose Kolose 3 ayatnya yang ke-5. Nih, saya bacakan ya. Manusia baru nih judulnya. Kita manusia lama. Mungkin belum baru. Karena itu, praktikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Makanya jadi orang jangan serakah. Kalau kita serakah, firman Tuhan mengatakan sama dengan penyembahan berhala. Jangan serakah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menyadari, kita harus mematikan dalam diri kita ini segala sesuatu yang duniawi. Ini yang diajarkan oleh ketua sinode kita. GSKI menekankan hal ini. Bukan menekankan hura-hura. Bukan menekankan carilah materi yang sebanyak-banyaknya. Bukan berarti orang GSKI nggak boleh kaya ya. Lain. Orang GSKI itu memang harus sangat kaya. Bukan kaya lagi. Harus sangat kaya. Karena apa? Untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kalau hidup kita diberkati oleh Tuhan, untuk apa? Untuk diri sendiri? Untuk hura-hura? Untuk poya-poya? Padahal hidup kita nggak lama? Ya untuk
membantu pekerjaan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena ini udah umum nih, ya, mungkin udah pada tahu Bapak Ibu sekalian. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Anak kecil, anaknya Pak Purba, mungkin siapa Bu yang kecil tuh? Joas ya. Udah tahu kan pasti uang? Nah, benar. Apalagi yang dewasa. Ya. Apalagi kita. Kita pasti cinta akan uang. Di sini dikatakan karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya kan? Banyak orang melakukan segala cara, menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan uang. Kalau kita lihat itu menteri-menteri yang kena korupsi, itu orang-orang kaya semua loh. Mungkin kalau dia nggak korupsi juga udah cukup hartanya. Tapi karena dia cinta akan uang, akhirnya terbuktilah firman Tuhan ini. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi uang itu bisa membuat masalah dan bisa juga untuk menolong orang. Kalau kita sudah mendapatkan pengajaran yang benar tentang firman Tuhan, uang itu di tangan kita bisa sangat berharga untuk membangun kerajaan Tuhan dan menolong antar sesama. Karena kita udah tahu, apa sih hidup saya ini? Sebentar lagi game. Saya 65 tahun tanpa saya sadari. September 66 tahun. Kalau dikasih. Kalau nggak dikasih kan kita nggak tahu umur kita. Ya kan? Kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi kita harus menyadari. Dalam hidup kita ini. Carilah Tuhan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti kemudian kita lupa. Tidak mencari uang. Cari Tuhan terus. Berdoa tunggang-tungging terus setiap hari. Ya bukan begitu. Tuhan yang utama dalam hidup kita ini. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita ini. Tuhan akan memelihara kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan menjaga kehidupan Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan telah berjanji agar kita ini katanya jangan khawatir. Ya. Jangan serakah dalam hidup kita ini. Kita harus benar-benar Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus menghayati firman Tuhan dalam hidup kita ini. Kekayaan yang kita impun merupakan bagian dan tanggung jawab kita untuk mendukung kehidupan kerajaan Tuhan. Di samping kehidupan keluarga-keluarga kita. Kalau kita diberikan kesempatan untuk menikmati kekayaan oleh Tuhan, pergunakanlah kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan dalam hidup kita ini. Kira-kira kita ikut menikmati nggak? Pasti. Tapi yang terutama dan yang utama untuk kemuliaan Tuhan kalau kita diberikan kesempatan kekayaan kita bisa miliki dalam hidup kita ini. Karena umur kita nggak lama. Harta yang kita miliki ini nggak akan dibawa ke dalam liang kubur kita. Berlian kita mungkin yang berkilo-kilo.
emas yang berkilo-kilo nggak mungkin dibawa. Begitu kita meninggal ke kuburan kita. Itu semua ditinggalkan. Itu semua barang fana. Yang kaya bisa jadi miskin. Yang miskin bisa jadi kaya. Dunia ini berputar. Itu kalau kita tidak memiliki Tuhan dalam hidup kita ini. Tapi kalau kita memiliki Tuhan dalam hidup kita ini. Dan kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dunia tidak berputar. Kehidupan ini tidak berputar. Kita akan terus naik menuju langit baru, bumi baru. Tidak akan turun ke bawah. Kecuali kalau kita melupakan Tuhan, kita akan turun ke bawah. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita ini, nggak ada istilah ntar kita di atas, ntar kita di bawah. Pasti kita makin hari makin naik ke atas. Pasti kita akan menyenangkan Tuhan dalam hidup kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa kita jangan khawatir dalam hidup ini. Kita tidak perlu serakah dikala kita diberikan sesuatu oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini. Orang yang serakah itu biasanya mudah tertipu. Coba tuh orang yang kena korban-korban apa itu? Perdagangan apa itu, Hana? Ya, itu pasti orang-orang yang serakah itu. Yang uangnya ketipu, investasi bodong. Iya kan? Investasi. Kita kira kalau kita investasi itu, kita mengharapkan apa? Mengharapkan uang yang kita investasikan itu kembali dengan berlipat-lipat kali ganda. Dan itu investasi bodong itu menjanjikan bunga yang luar biasa yang akan kita nikmati. Berarti kita kan punya uang kalau kita berinvestasi. Ya. Kita tergiur, kita terpincut dengan bunga yang begitu tinggi. Berarti kita serakah. Nggak ada kekayaan dalam hidup ini dapat diperoleh dengan mudah. Berjuang bersama Tuhan. Pasti hidup kita makin hari makin naik. Bukan makin turun. Amin. Ya. Inilah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus benar-benar dalam hidup ini serius mencari Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan dalam kehidupan kita ini. Jangan kita main-main lagi. Karena Tuhan adalah sumber segala-galanya dari kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Tuhan memberkati kita semua.